Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan di kamu. Bulan yang pertama baru tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada setiap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing untuk kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tangga yang dekat mengambil seekor menurut jumlah tersebut. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba milik Tuhan jantan tidak bercela dan bertumbuh satu kaki. Kamu boleh mengambil domba, boleh kamu. Anak domba itu harus kamu peluk sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyebutnya pada sejam. Darahnya diambil sedikit dan dioleskan pada kedua yang hidup dan amalnya semua tempat orang-orang pakai anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakannya. Mereka harus makan dagingnya yang dipanggil. Daging kambing itu harus mereka makan dengan roti yang bergaram dan sayuran hangat. Bila kamu harus makan, tinggal memberikan kaki kasut dan tomat pada tangan. Hendaknya kamu makannya cepat. Itulah Paskah bagi ibu. Sebab pada waktu itu aku akan menjadikan di Mesir dan membunuh semua anak suku, baik anak suku manusia maupun anak suku dewa, dan semua negara Mesir akan menjadi milikku. Akulah Tuhan. Adapun barang baik jadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihatnya, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada ruang kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menuntun negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari ingatan bagimu, dan harus kamu layan sebagai hari raya bagimu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan Aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darah. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan bahwa Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain merah dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya.
Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak menusuk kami? Jawab Yesus kepadanya, apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya aku saja, tetapi juga tangankan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mengambil, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu menyebut aku dan Tuhan, dan katamu Tuhan, sebab memang aku Tuhan dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang penting dalam perayaan Paskah ini, yaitu perjamuan malam Kandil dan pembasuhan kaki. Dua hal ini digambarkan yang kita lakukan pada perayaan Kamis Putih, yaitu perjamuan Tuhan yang menjadi awal dari Ekaristi. Perjamuan Tuhan atau perjamuan malam Paskah bukanlah sesuatu yang baru, tetapi Tuhan Yesus melakukannya karena Dia juga bagian dari orang Yahudi, dan orang Yahudi punya tradisi pada malam Paskah untuk merayakan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah pertama digambarkan dalam bacaan yang pertama, yaitu mereka berkumpul, keluarga-keluarga berkumpul, bahkan keluarga kecil mereka berkumpul dengan keluarga yang lain. Perjamuan Paskah ini untuk menandakan penyelamatan bangsa Israel, bangsa Yahudi, dari perbudakan orang-orang Mesir. Jadi mereka dibebaskan di Islam. Maka peristiwa ini peristiwa yang sangat penting. Mereka yang mana dari itu dengan darah Tuhan dibebaskan dari hukum Allah. Ceritanya itu sangat panjang, tetapi intinya adalah peristiwa itu adalah Israel dari peristiwa kemerdekaan keselamatan, pembebasan dari perbudakan, dan makanya mereka bisa melepaskan diri dari bangsa Mesir dan terjadi sebuah bangsa. Meskipun pembebasan melalui proses
Tapi semua peristiwa itu tidak bisa diubah, dan mereka yang melakukannya setiap pasti. Ini sudah menjadi tradisi dan dimaknai bahwa Allah menyertai mereka dalam perjalanan masalah. Mereka tidak lupa akan keselamatan yang dilakukan mereka. Nah, oleh itu saudara-saudari, kalau Yesus sudah melakukannya, tetapi memperbaharui peristiwa Paskah bukan hanya pembebasan, tapi pembebasan dari maut. Bahwa Allah menjadi manusia memperbaiki dirinya untuk membebaskan manusia. Seperti halnya korban-korban dilakukan, dipersembahkan oleh manusia supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka mendapatkan. Maka peristiwa perjamuan selain makan bersama, mereka juga menyatakan yang dilakukan Yesus adalah bahwa Allah memberikan dirinya menjadi manusia. Jadi selain korban yang manusia besar, tetapi juga korban itu tubuh dan darahnya memberikan keselamatan mereka. Dan itu yang diikuti oleh gereja, dilakukan oleh gereja sampai sekarang. Yang sebuah ibadah perayaan bersama. Kalau dulu peristiwa Paskah yang keluarga pembangunan dari keluarga, tapi berjalan Paskah yang diperbarui oleh Yesus dalam perjalanan demi keselamatan dari semua agar merayakan bersama-sama. Dan itulah bentuk awal dari Ekaristi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, gereja tidak pernah lari dari bentuk awal. Gereja Katolik tidak pernah berubah bentuk awal perjalanan ini. Meskipun orang merasa kok situasinya dulu, kok tidak boleh, kok tidak memberikan istilahnya sukacita berbeda berita. Kok tidak bikin musik yang meriah? Kok tidak ada lampu sana sini? Gereja tidak pernah berubah untuk melayani Ekaristi sebagai ibadah untuk menjadi bentuk entertain atau hiburan. Ibadah yang dilakukan gereja bukan hiburan, bukan pertunjukan, tetapi ini adalah ritual mereka berdoa kepada Tuhan, mengenangkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dan tadi dikatakan oleh Santo Paulus dalam bahasa yang kedua, dia meneruskan apa yang dilakukan karena diberitakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang telah diteruskan kepada ini telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dia mengucapkan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan selanjutnya. Dari hal itu dilakukan diteruskan bersama termasuk Rasul Paulus. Mereka yang setia melanjutkannya. Dan itu sudah diteruskan oleh para Paulus pengganti para Rasul. Siapa yang berhak untuk mengubah ibadah Ekaristi ini? Tentu pertama-tama diingatkan para Paulus, karena mereka yang melanjutkan. Dan saya kira perubahan itu tidak akan dilakukan karena gereja sudah komitmen konsisten untuk melanjutkan Ekaristi. Ini adalah upacara pemerintahan dan sekaligus peristiwa yang penting. Maka tadi dikatakan pemerintah
yang mendapatkan perintah akan lebih. Dia akan disebut sebagai orang yang setia, orang yang taat, orang yang jujur, kalau melaksanakan perintah. Maka kita semua juga perintah itu, karena perintah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri untuk melakukan perjalanan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun banyak gereja dan bukan Katolik mengubah perjamuan ibadat dari sebuah hiburan dan lain sebagainya, tapi gereja itu tetap konsisten. Bahwa itu adalah besar, dan memang ada orang Katolik yang seringkali ingin tahu, ya. Karena apa? Karena dari gereja lain, musik itu ngaku enak, musiknya itu luar biasa, musiknya kenceng, musiknya panggung bagus, bahkan juga lagu-lagunya luar biasa. Dan itu memang menjadi gereja ibadahnya bukan hanya sebuah ibadat ibadat seperti halnya yang dilakukan mulai dari yang lama dan dilakukan dengan khusus, tapi ibadah bentuk hiburan. Dan yang ditekankan itu kata ini perjamuan Tuhan tetap firman. Jadi sampai Allah jauh lebih adalah sampai Allah itu sudah menjadi daging dan sampai Allah menjelaskan tandanya perjamuan manusia. Jadi sampai Allah itu puncaknya adalah pengorbanan Yesus, dan pengorbanan Yesus itu tentu keselamatan kita. Maka tidak berubah sama sekali. Kalau berubah perjamuan, maka kita berubah makna. Bahwa apa yang dilakukan itu bukan lagi melakukan perintah Tuhan, justru menjadi sebuah hiburan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang kedua yang dilakukan dalam perjamuan malam itu adalah pembersihan. Apakah ini perintah? Yesus mengatakan tadi, ini adalah kewajiban. Sebab aku telah memberikan sesuatu kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti apa yang telah aku lakukan kepadamu. Jadi ini adalah bukan yang pokok. Ini lebih kepada bukan bagaimana karakter atau perbuatan dari murid-murid Kristus, yaitu terjadi pemahaman untuk menekankan bagaimana cara berbuat, yaitu melayani satu sama lain. Bukan hanya melayani yang mudah-mudah, yang hebat-hebat, tapi justru melayani yang paling sulit adalah pelayanan yang harus merendahkan diri. Maka pelayanannya bukan pemerintah, pelayanannya mendorongkan ini. Bukan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, membuat Tuhan yang ditekankan dalam perjalanan manusia atau perjalanan manusia. Maka yang pertama dan biasa juga setiap hari Minggu bahkan setiap hari kita mengindikasi dan tidak pernah hidup lagi. Memang Bapak Ibu akan melakukan diperbarui. Maka perhatikan Maria selama saya menjadi imam itu 3 kali. Memang dulu tata caranya sudah pernah berubah. Ekaristi dibikin oleh Tuhan dan ada ke depan. Jadi beberapa bulan itu lalu setelah peristiwa kedua tahun 1945 itu kemudian
gereja Indonesia diminta untuk mengubah urusan rohani. Maka itu bahwa yang terakhir kemarin tahun 2020 itu sudah dilakukan oleh semua gereja di Indonesia. Jadi bukunya sudah resmi dipakai. Pada awalnya masih berjalan, tapi sudah resmi digunakan sampai hari ini. Jadi kalau realitas di seluruh Indonesia sudah sama, dalam bentuk bahasa apapun itu sudah sama. Jadi gereja itu sungguh cepat ketika harus memperbaiki, harus memperbaiki. Tapi bukan memperbaiki bentuknya, tujuannya, akhirnya, tapi hanya untuk menyesuaikan dengan apa yang diharuskan oleh Tuhan. Kalau itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka hendaknya kita juga bersedia dengan bentuk ibadat perjamuan ini dalam Indonesia. Itu ada banyak orang, pengurusannya, membuat orang tidur dan lain sebagainya. Inilah yang membahas Tuhan. Kita harus tahu maka hakikat kita bukan sekedar dari sebelah dunia, tetapi hakikat dari apa yang kedua adalah pelayanan itu sebagai pelayan. Atau itu semangat pelayanan ini ada pada kita semua. Kita penting di gereja tidak ada yang dibayar. Semua tugas ini sukarela dan lingkungan semua orang ingin memberikan yang terbaik. Maka kalau di Arab ini juga saya bersama-sama membersihkan gereja, membuat dekorasi, maka juga ada yang menyumbang entah bunga, entah kulit, dan juga yang lain untuk bentuk apresiasi, bentuk rasa ini, umat rasa ini gereja, untuk gereja yang harus netral, harus selalu berhadapan dengan seluruh orang. Jadi bukan lagi sebagai tempat di mana bukan hanya komunitas berkat, tapi justru tempat di mana Tuhan hadir untuk harus berdoa. Dan itu yang diinginkan. Persekutuan juga saling menjadi semakin kuat karena kita mengalami memperhatikan satu sama lain, bukan pemerintah. Maka kalau dalam pelayanan seringkali yang diusahakan adalah Allah, bukan perintah, lakukan itu, lakukan ini tugas dan sebagainya. Tetapi mari kita melayani, minta tolong untuk melayani satu sama lain. Bukan juga baik di lingkungan, juga di keluarga, mengatakan semua belajar melayani. Akan orang-orang yang sejak kecil biasa melayani itu semakin cepat memuji Tuhan. Anak-anak yang sejak kecil sudah terbiasa melayani, maka dia semakin cepat untuk menghasilkan, semakin paham, semakin sabar. Tapi ketika anak-anak tidak terbiasa melayani sampai dewasa, maka kemudian terus tetap sulit untuk menciptakan kehasilkan. Lebih mudah memberi materi kepada orang tua daripada melakukan sesuatu untuk orang tua dengan tangannya sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lakukan sekali pelayanan ini dalam mulai dari program penegasan wilayah, bahkan suami istri dalam bidang Katolik itu kedudukannya bukan atas Allah, tapi kedudukannya sama. Semuanya mempunyai tugas yang sama, ini tugas Yesus. Semua
sebagai pemimpin yang baik, mulailah dari sekarang dia melalui yang baik. Maka gunakan dia pemimpin bagi orang lain, karena kepemimpinan itu dimulai dari tempat dunia. Kalau kepemimpinan itu dimulai dari orang ini tidak bisa melakukan yang benar kalau tidak biasa ini dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu pemimpin orang harus dilakukan karena tidak terbiasa melihat mengetahui kebutuhan mereka. Agar dia mampu membaca kebutuhan mereka, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Pemimpin itu semua harus menjadi pemimpin juga. Juga dia akan menjadi orang yang mencinta, orang yang juga berdoa. Karena kehendaknya itu selalu makanya baik keluarga, masyarakat, di kantor, di perusahaan, dimanapun. Orang yang bekerja selalu dibutuhkan dimanapun. Maka sekarang kalian ini harus kita teguhkan proses. Jangan kita pilih melayani, tapi kita mulai melayani. Mudah-mudahan menyertai.
Ya Allah, yang Maha Pengasih, berikanlah pertolongan kami, semoga kami dalam kesabaran dan kerukunan bersama dengan darah Kristus Tuhan kami.
dahulu.